Arema FC menatap Piala Presiden 2025 dengan status istimewa, sebagai juara bertahan dan tim tersukses sepanjang sejarah turnamen pramusim ini. 4 trofi telah mereka koleksi, dan kini ambisi untuk menambah gelar kelima mulai dipancarkan dari Malang. Namun, berbeda dari edisi sebelumnya, gaung Arema FC kali ini tak terlalu menggema. Sorotan publik lebih tertuju kepada tim-tim seperti Oxford United yang sensasional, Persib Bandung dengan skuad glamornya, dan Dewa United yang terus berbenah. Di tengah hingar-bingar itu, kekuatan Singoedan justru terlihat senyap, tapi bukan berarti lemah. Arema FC tidak mendatangkan pemain dengan label bintang atau tim nasional, akan tetapi bergerak dengan efektif dan efisien. Ada aura misterius yang menyelimuti Arema FC, jelang laga perdana mereka melawan Liga Indonesia All Stars, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025, minimnya informasi bisa menjadi senjata tersembunyi, dan bukan tak mungkin, inilah awal dari langkah besar Arema FC menuju kejayaan kelima di Piala Presiden. Salah satu transformasi paling mencolok dari Arema FC musim ini adalah kehadiran besar-besaran pemain asal Brasil. Dari 8 pemain asing yang didaftarkan untuk Piala Presiden 2025, 7 diantaranya berasal dari negeri Samba. Satu pemain asing non-Brasil yang tetap bertahan adalah Julian Guevara, gelandang asal Kolombia. Ia telah bersama Singoedan sejak musim 2022-2023, dan akan menjadi figur penting yang menjembatani era lama dan baru. Tak hanya para pemain, nuansa Brasil juga hadir di jajaran pelatih. Marcos Santos dipercaya menjadi nahoda baru Arema FC. Meski tergolong nama baru di sepak bola Indonesia, ia punya pengalaman melatih beberapa klub besar di Brasil. Marcos Santos akan dibantu oleh dua kompatriotnya, Andre Caldas dan Thiago Gomes. Perpaduan ide-ide segar dari ketiganya, bisa menjadi kunci racikan taktik yang tak mudah ditebak. Di tengah dominasi pemain asing, Arema FC tetap menempatkan pemain lokal senior sebagai poros penting tim. Nama-nama seperti Johan Alvarizi, Dendi Santoso, Dedik Setiawan masih akan jadi tumpuan di ruang ganti dan di lapangan. Ketiganya adalah sosok yang paham betul kultur Arema dan atmosfer kompetisi seperti Piala Presiden. Namun, ada generasi yang sedang disiapkan. Sosok seperti Raza Fahrezi patut mendapat sorotan. Pernah memperkuat timnas Indonesia U19, dan sempat merasakan atmosfer kompetisi Eropa bersama Rayo Vallecano C. Raza membawa pengalaman yang bisa jadi pembeda di lini tengah. Piala Presiden bukan sekadar ajang pemanasan bagi Arema FC, ini adalah panggung kebanggaan yang telah mereka kuasai 4 kali, mental juara, rekam jejak mentereng, dan atmosfer fanatik Aremania, menjadikan mereka lawan berbahaya, terlebih saat tak banyak yang memperhitungkan. Kekuatan misterius Arema FC, bisa jadi senjata paling ampuh mereka di Piala Presiden 2025, dengan perpaduan pelatih anyar, dominasi pemain Brasil, pilar lokal berpengalaman, serta talenta muda penuh ambisi. Singoedan punya semua elemen untuk kembali merajai. Jika lawan lengah karena minimnya sorotan terhadap Arema FC, jangan heran jika Piala Presiden 2025 kembali berakhir di tangan sang raja turnamen ini. Apalagi pelatih baru Arema asal Brasil itu, siap menampilkan gaya bermain menyerang penuh tekanan, khas sepak bola modern Amerika Latin. Sementara itu, Indonesia All Stars di bawah asuhan pelatih senior Rahmat Darmawan, kemungkinan besar mengandalkan pendekatan pragmatis, dengan organisasi tim yang solid dan permainan counter attack yang efektif. Gelandang Arema FC, Muhammad Rafli pun, menyatakan optimisme timnya jelang laga pembuka. Kami sangat siap, turnamen ini penting bagi kami, tidak hanya sebagai ajang uji coba, tapi juga untuk menunjukkan mental juara Arema, ujarnya. Di sisi lain, jangan heran jika nanti melihat Arema FC comeback, setelah kebobolan lebih dulu dalam pertandingan, sebab, penggawa Singoedan sebutan Arema FC ini sudah dibiasakan berjiwa remontada, sejak sesi latihan oleh asisten pelatih Arema, Kuncoro. Sejak latihan perdana pada pertengahan Juni lalu, Kuncoro dipercaya memimpin sesi latihan, sebelum pelatih kepala Marcos Santos akhirnya bergabung pada tanggal 27 Juni tahun 2025. Fokus latihannya memang fisik, tapi sesekali tetap ada materi game menutup tiap sesi latihan. Kuncoro punya aturan, tim yang kalah dalam sesi game itu harus melahap menu latihan tambahan sebelum sesi pendinginan. Menunya bisa sprint pendek, sprint panjang, ataupun sekadar push up, atau tak jauh dari latihan fisik. Itu hukuman untuk memotivasi pemain agar nggak kalah, karena kalah itu nggak enak, makanya kita tumbuhkan sugesti jangan sampai kalah. Biasanya waktu tersisa 1 menit saya umumkan, jadi tim yang posisinya tertinggal akan berusaha mencetak gol, dan itu sering terjadi, kata Kuncoro.
Kuncoro menilai, ancaman hukuman bagi tim yang kalah itu bukan cuma menumbuhkan tekad untuk bangkit remontada, tapi juga bisa meningkatkan intensitas permainan dalam sesi game. Tentu saja, intensitas tinggi yang diharapkan itu sebagai bagian dari cara tim pelatih Arema menggembleng fisik pemainnya. Jadi, itu kan game sekaligus latihan fisik juga, karena berlangsung dengan intensitas tinggi, idenya mengalir saja, penggabungan antara ilmu kepelatihan dan psikologis pemain, kata pelatih berusia 47 tahun itu. Apakah ini akan diterapkan juga saat kompetisi berjalan? Itu tergantung pelatih kepala, tapi kami akan menyarankan, tandasnya.